Nah, belief system penghambat kelimpahan. Nah, ini masih ada yang terjebak di peristiwanya, ya. Jadi belief system itu kan bukan peristiwanya. Apa yang Anda yakini tentang uang, ya. Contoh begini, uang adalah itu belief system, keyakinan, persepsi. Uang adalah, kaya adalah, orang kaya itu, nah orang kaya adalah. Nah, hal seperti itu apa yang muncul? Orang kaya itu sombong. Nah, itu berarti menghambat kelimpahan. Orang kaya susah masuk surga. Gitu. Atau uang sumber malapetaka. Nah, berarti Anda akan terus menjauh dengan uang gitu. Ya, jadi belief system ini teman-teman cek apa yang Anda yakini tentang uang. Sesimpel itu. Jadi bukan peristiwanya, oh saya perusahaan keuangannya sedang menurun, apakah ini belief system? Bukan peristiwanya. Tapi dari peristiwa itu membentuk sebuah keyakinan nggak tentang uang. Kalau iya, bereskan, cari fakta kebalikan. Lalu diberikan belief system baru. Nah, belief system baru teman-teman bisa dibaca ya. Kalau merasa kurang mantep mau diulang-ulang boleh. Kalau mau lebih bagus, bacanya sambil ngaca di depan cermin. Itu jauh lebih bagus. Ya. Baca keluar suara ya, usahakan keluar suara supaya lebih bergetar. Ketika Anda bacanya sambil merinding, berarti itu sudah benar. Sudah melibatkan rasa, sudah bawah sadarnya ikut andil. Kalau Anda bacanya masih hanya sekedar baca mantra, berarti bawah sadar Anda belum ikut memancarkan itu. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana apakah bisa mengalahkan belief system lama? Bisa, asalkan lebih banyak. Gitu. Jadi misalkan ini ada air kopi, misalkan ini isinya kopi gitu ya. Nah, bagaimana kopi ini bisa hilang dari gelas ini kalau hanya dikasih air putih 1 sendok? Teman-teman bisa simulasi sendiri. Pastinya masih tetap kopi, tapi coba ambil 1 teko air putih, lalu dituangkan pelan-pelan, terus dituangkan. Nanti kopinya hilang. Artinya, sugesti yang lebih banyak dan lebih konsisten diteruskan masuk ke pikiran bisa mengalahkan file lama, bisa mengalahkan sugesti lama atau belief system yang menghambat tadi. Itu. Kemudian terkait dengan hukum ketetapan semesta, nah ini siapa yang pagi hari belum terbiasa memancarkan hukum ketetapan semesta, ya. Ini kalau setiap pagi terpancarkan, hidup Anda itu udah luar biasa, serius. Karena apa? Baru batin saja Anda sudah dilayani kok, gitu loh. Baru batin kepengen apa loh, kok sudah ada gitu loh. Ya, dan ini sudah banyak testimoninya. Ada yang pengen ke Jogja tanggal 28 dapat tiket gratis ya. Jadi Anda belum sampai mengajukan proposal sudah dibaca sama semesta. Oh, ini si Bimo pengen ini gitu. Ya langsung diberikan gitu. Nah, jadi untuk ketetapan semesta usahakan terpancar setiap pagi. Aku sudah terbiasa, oh bagus ya. Jadi apalagi kalau misalkan begini ya, wah bangun tidur gitu langsung hirup napas, wah baru bangun loh semesta sudah melayani, udaranya sudah mendatangi hidung gitu ya. Terus kemudian, wah itu kita keluar yang lihat apa nama matahari mau terbit tuh, matahari aja mau muncul demi melayani saya loh. Wih, thank you semesta, luar biasanya engkau melayani hidup. Habis itu bayangin, wah uang-uang itu sudah pada ngantri masuk rekening untuk melayani hidup saya. Itu. Ini nyambung dengan SK-nya kehidupan. Jadi kalau teman-teman sudah terpancarkan untuk dilayani semesta, ya Anda tinggal perintah, ya. Jangan ngejar-ngejar. Karena kalau Anda ngejar-ngejar, dikenalinya sama semesta, Anda keluar dari SK gitu loh, keluar dari ketetapannya. Loh kok malah ngejar gitu loh. Padahal semesta nggak suka dikejar. Ketika dikejar, dia menjauh gitu. Coba aja amati polanya. Anda pas banyak uang, pas gimana? Pasti pas nggak ngejar-ngejar kok. Rasanya loh ya, bukan actionnya.
rasanya pasti lo santai itu, tapi duitnya banyak. Tapi begitu ngobet pengen dapat, dapatnya malah dikit. Gitu. Coba cek gitu. Ya, jadi ketetapan-ketetapan yang lain termasuk semesta infinity juga sama. Nah, nanti pas meditasi bersama kita akan nembus itu, mengklaim ketetapan bahwa semesta infinity, bahwa diri Anda juga infinity. Itu nanti di meditasi akselerasi supaya Anda tuh merasa jauh lebih besar dibandingkan apa yang Anda anggap masalah di dalam hidup Anda. Bahkan bumi pun kecil sekali itu. Artinya Anda punya kuasa yang lebih besar, punya energi yang jauh lebih besar. Anda hanya kalah dengan Sang Maha Besar sebenarnya. Namun karena diri ini masih terkotak bahwa saya ini ya tubuh ini, saya ini di ruangan ini, di malam hari, ya kan, di kota ini, di ruang ini, ya sudah. Anda hanya bisa melakukan apa yang di sini. Tapi kalau semesta infinity, Anda ini besar sekali, Anda bisa melakukan banyak hal. Gitu. Dan dengan power yang jauh lebih besar. Ada beberapa hal masalah kenapa susah diselesaikan. Karena menganggap apa? Masalahnya itu besar. Jadi ibaratnya nih diri cuman secuil gini ya, tapi masalahnya segini gitu. Seperti kayak menimpa itu. Ya sudah selesai. Karena apa? Merasa masalahnya besar. Gitu. Nah, kalau Anda yang infinity, Anda memancarkan begitu besar hanya kalah dengan Sang Maha Besar. Problem itu simple. Gitu. Jadi kalau saya saat ini permasalahan itu adalah salah satu cara semesta mendewasakan saya dalam spiritual. Jadi bukan hal yang berat. Ini adalah pendewasaan spiritual. Gitu loh. Adanya problem dalam hidup saya adalah pendewasaan spiritual. Itu. Ya. Jadi memancarkan ketetapan semesta itu ada mengingatkan ke semesta gitu loh. Ingat ya semesta ya, kamu tugasmu melayaniku. Ya, tuh matahari sudah datang tuh melayani saya, gitu kan. Nih udara datang nih melayani saya. Nah, uang itu juga sama gitu. Harusnya uang itu seperti semesta yang lainnya, gitu. Nah, makanya kenapa belief system dibereskan dulu? Karena ketika merasa uang ini berat, uang ini sesuatu hal yang susah, cari uang itu susah. Harusnya lu cari uang yang semudah menghirup nafas, karena itu sama semesta, everything is energy gitu. Ya, jadi perintahnya sudah langsung dalam niatan boleh mau sambil ngomong boleh. Anda itu sangat cerdas dan semesta juga sangat cerdas. Gitu. Anda batin saja sudah paham. Jadi sebenarnya tidak perlu kayak teknik bagaimana caranya. Apakah duduk diam sambil tangannya begini, sambil merem atau melek ya kan? Di jam berapanya dan lain sebagainya. Kalau Anda terjebak di teknis itu, seolah-olah Anda ini ibaratnya gini, kalau raja lah mau memerintah bawahannya, itu kan bebas kan? Nggak harus duduk di singgasana. Sambil sarungan pun bisa raja itu memerintah prajuritnya gitu loh. Jadi nggak harus di jam tertentu dan lain sebagainya. Wong Anda rajanya kok, Anda pemimpinnya kok gitu loh. Ya, masa Anda harus ribet dengan bagaimana caranya yang benar itu enggak. Tetapi apa yang Anda pancarkan, yang terpenting poinnya di situ bahwa Anda ini pemimpin. Sehingga ketika memerintah, ingat saya perintah ya. Ingat saya pemimpinnya ya. Kamu diciptakan untuk melayani saya ya. Saya butuh uang sekian, ya, berikan ke saya. Sudah, gitu. Habis itu do the best, gitu.